Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian dari rumah masing-masing, selamat pagi, salam. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudari-saudari jemaat dalam kebaktian perdana di tahun baru saat ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Mengawali kebaktian saat ini Senin 1 Januari 2024, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Ime Ulurlo, dan kebaktian di jam yang sama di Gereja Zaman Kasih RST akan dilayani oleh Pendeta Nona J. Tutupari dengan panduan tata kebaktian tahun baru. 2. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27. Ketiga, kami informasikan kepada jemaat bahwa kebaktian perjamuan kudus awal tahun pelayanan 2024 akan dilaksanakan pada Minggu 7 Januari 2023 dan diselenggarakan dalam 2 kali kebaktian, yaitu kebaktian pukul 6 di Gereja Kasih Karunia dan pukul 9 di Gereja Peniel. 4. Sumbangan-sumbangan. Dalam minggu ini Badan Pelayan Jemaat telah menerima sumbangan dari keluarga Alfons Salakori di Belanda berupa uang sebesar 50 euro untuk Gereja Peniel. Atas sumbangan tersebut Badan Pelayan Jemaat mengucapkan terima kasih disertai doa Tuhan Yesus memberkati saudara. 5. Nyanyian persiapan kebaktian. Nyanyian rohani nomor 96 ayat 1 dan 2. Demikian warta jemaat saat ini dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Jemaat, lafazkanlah syukur kepada Tuhan, sebab Ia terus menyertai kita sampai di hari pertama tahun 2024. Tuhan itu baik, berharaplah kepadanya dan berilah hidupmu dituntun. Dialah kota benteng dan gunung batu keselamatan kita. Mari awali tahun ini dengan berserah penuh kepadanya. Tuhan pasti memelihara dan memberkati hidup kita, sebab Dialah sumber berkat. Hari damai yang teduh, hari berkat Tuhanku. Hari damai yang teduh, hari berkat Tuhanku. Kala kesukaan yang kudus, dengan lonceng yang berbunyi, sampai dalam hutan sunyi.
kasih Tuhan, Shalom. Mari kita tabiskan kebaktian kita. Penolong kita adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya, serta tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya hingga di awal tahun pergumulan 2024. Amin. Damai sejahtera menyertai jemaat. Menyertai saudara juga. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 13 ayat pertama, kita puji Tuhan. Kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Mari kita ada memuji dan memuliakan Tuhan secara berbalas-balasan. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Melengkap Kidung Jemaat nomor 27 ayat pertama. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Raja-Mu, bersorak-sorai bagi Raja-Mu. Jemaat kekasih Tuhan, kita telah memasuki hari pertama di tahun pergumulan 2024. Masih panjang jalan untuk dilalui dan berbalut misteri yang belum terungkap. Jalan panjang terbentang di depan dengan sejuta tanya yang belum terjawab. Mari rendahkan diri di hadapan kuasa dan kemuliaan-Nya, memohon perlindungan dan berkat Tuhan atas jalan hidup kita. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 241 ayat 1. Tak ku tahu hari esok. Bukan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh,
Ya Tuhan, Engkau telah menuntun kami memasuki tahun 2024. Sungguh kasih-Mu besar dan tak berkesudahan, selalu baru tiap pagi. Kuasa-Mu diagungkan ya Tuhan, betapa Engkau mengindahkan kami. Pelengkap Gereja Jemaat 165 ayat 1. Janji yang manis kau tak kulupakan. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lemah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpiku, aku memimpiku. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah anugerah Tuhan. Janganlah takut dan gentar. Masukilah kehidupan di tahun baru ini karena tangan Tuhan menyertaimu. Ia akan mengindahkan tanah dan mengaruniakannya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Mencurahkan dirus hujan ia menggemburkan serta memahkotai tahun dengan kebaikannya. Jemaat saya undang berdiri sebagai tanda kesiapan jemaat untuk mendengarkan petunjuk hidup baru. Kita memang tak mengetahui hari esok, namun firman Tuhan yang menyelamatkan haruslah dijadikan sandaran. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Pelengkap Gereja Jemaat 274 ayat pertama. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupku singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Sebelum kita masuk di dalam pelayanan firman, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari dalam vokal grup sektor Kenanga.
sepanjang jalan kehidupan ini. Suka duka silih berganti. Janganlah takut bila badai menerpa. Percayalah Yesus selalu menjaga. Dia tak akan pernah tinggalkanku, Tak akan pernah tinggalkanku. selalu hadir dalam hidupku. Di hidupku Dia menuntunku, angkat bila ku jatuh. Dia sungguh berarti bagiku. Hari ke hari terasa kasih-Nya. Firman-Nya air kehidupan, air kehidupan. Sukacita yang Dia berikan mengalir di dalam hatiku. Oh betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Dia tak akan pernah tinggalkanku, Takkan pernah tinggalkanku. selalu hadir dalam hidupku. Di hidupku Dia menuntunku, angkat bila ku jatuh. Dia sungguh berarti bagiku. Hari ke hari terasa kasih-Nya. Firman-Nya air kehidupan, air kehidupan. Sukacita mengalir di dalam hatiku. Oh betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Oh betapa indahnya, Oh betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Jadikan hidup ini berarti. Jadikan hidup ini berarti. Ya, dan kebanyakan suatu lagu yang memberikan pengharapan bagi kita di tahun yang baru ini. Jemaat kekasih Kristus, di saat ini kita akan membaca Alkitab
dan mendengar pemberitaan firman Tuhan. Mendahulunya mari kita berdoa. Di kehidupan yang Tuhan percayakan kami umat-Mu menjalaninya di tahun yang baru 2024. Kami rindu mendengarkan suara-Mu Tuhan yang adalah perintah-Mu. Kami mohon biarlah Roh Kudus menguasai kami, agar firman-Mu yang akan kami baca melalui Alkitab, kami pun dapat memperlakukan kehendak-Mu di sepanjang perjalanan di kehidupan di tahun yang baru ini. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Tuhan di saat ini terambil dari kitab Bilangan. Kitab Bilangan pada pasal yang ke-6, ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-27, yang berbunyi demikian. Ucapan berkat imam. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Demikian firman Tuhan. Iya, jemaat kekasih Tuhan, Shalom. Selamat memasuki tahun pergumulan tahun 2024. Di hari yang pertama ini pasti ada sukacita yang dirasakan oleh kehidupan kita. Tetapi ada pepatah mengatakan bahwa untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Itu berarti bahwa kita tidak bisa ada dan meraih seluruh keuntungan baik di dalam tahun kemarin maupun tahun ini. Kita tidak bisa ada dan menghindari juga kemalangan baik di tahun kemarin maupun di tahun ini. Walaupun sungguh kita sadari bahwa banyak orang yang optimis untuk melangkah tahun 2024. Tetapi ada juga orang yang enggan untuk ada dan masuk ke dalam 2024. Ada orang yang hanya suam-suam kuku yang menganggap bahwa dari tahun ke tahun sama saja. Beta pun hidup begini-begini saja. Seng ada akan pun pengaruh tahun ini. Biar tahun belas kah, tahun sudah 20 kah, beta begini-begini saja. Banyak orang yang juga pesimis. Karena apa? Persoalan-persoalan kehidupan yang dinantikan ada di tahun 2023 kemarin belum dirasakan bahwa Tuhan menjawabnya. Bahkan ada orang harus bersedih oleh karena kehilangan orang yang dicintainya. Mereka harus memasuki tahun baru dengan kedukacitaan, dengan kesepian dan kesunyian. Dan juga saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada saudara-saudara kita juga yang berpengharapan bahwa di tahun 2023 sekiranya boleh ya Tuhan, Engkau ada dan mentahirkanku. Namun ternyata di akhir tahun mau memasuki tahun yang baru justru penyakit itu ada. Bahkan penyakit yang lama pun tidak ada dan disembuhkan. Dan itu semua terkadang membuat kita ada dan pesimis untuk melangkah. Dan tahun ini adalah tahun yang merupakan warning untuk seluruh masyarakat Indonesia karena tahun politik, tahun pemilihan anggota legislatif dan pemilu kada. Tahun yang panas, tahun yang ada dan
ya sesuai dengan pengalaman kita sebelumnya, banyak konten-konten yang ada dan saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Ada kelompok-kelompok berusaha untuk dominan, ada kelompok-kelompok yang berusaha untuk ada dan merasa benar, dan ada kelompok-kelompok yang berusaha mencungkil seluruh keburukan kelompok musuhnya. Dan jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menurut tahun Sio Tionghoa, tahun ini adalah tahun naga kayu. Sesungguhnya kalau kita melihat bahwa sesuai dengan Sio Tionghoa ini, justru tahun ini adalah tahun yang baik. Karena tahun naga kayu ini melambangkan pertumbuhan, kelenturan, kepedulian terhadap benda-benda alam. Tahun yang memberikan harapan perubahan yang baru, yang sangat ada dan memberikan peluang dari sisi keuangan dan dari sisi karir. Tetapi kebiasaan ramalan-ramalan tahun Sio Tionghoa ini, ada juga tahun-tahun, ada juga sio-sio yang harus dirugikan di tahun ini. Ada beberapa sio yang dikatakan, yaitu sio macan, sio naga yang lahir pada naga 2000 dengan 2012, sio anjing. Tetapi jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau bilang apapun yang ada di dalam prediksi sio ini dan apapun yang ada di dalam prediksi kehidupan kita, belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, sebagai orang yang percaya harus kita senantiasa optimis. Senantiasa kita ada dan bertekad untuk memberikan kontribusi kepada Tuhan. Terlebih disengajakan sungguh daripada LPJ di saat ini untuk ada di tahun yang baru ini, memberikan pembacaan firman Tuhan yang luar biasa. Bahkan liturgi, lagu-lagunya semuanya memberikan semangat, semuanya memberikan harapan-harapan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di dalam kehidupan kita, semua orang membutuhkan berkat. Tidak ada satupun orang yang mengatakan saya tidak butuh berkat dari Tuhan. Beta yakin dan percaya dengan kesadaran iman penuh, orang-orang yang hadir di pada saat ini adalah orang-orang yang tahu bagaimana memposisikan hidupnya sebagai orang-orang yang tidak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa, tanpa pertolongan Tuhan untuk menapaki tahun 2024. Sehingga memerlukan sungguh muatan, memerlukan sungguh berkat awal untuk ada dan memasuki tahun pergumulan 2024 ini dengan segala baik. Kita lihat juga pembacaan kita ini, berkat ini, di mana editor kitab Bilangan ini menempatkan berkat ini sesudah perumusan hukum-hukum yang diada dan dilakukan oleh kenasiran. Dan sebelum teks tentang persembahan pada waktu ibadah penghabisan kemah suci, itu berarti bahwa fungsi berkat ini, posisi berkat ini memang sangat penting. Dan rumusan berkat ini sesungguhnya diberikan oleh Tuhan sendiri kepada Musa untuk ada diberikan kepada imam besar. Imam besar yang dijabat oleh keturunan Harun. Ada 3 tugas imam besar di sini. Yang pertama, mempersembahkan korban karena dosa di hadapan umatnya. Yang kedua, memasuki tempat kudus untuk berdoa bagi umat Tuhan. Yang ketiga adalah memberikan berkat bagi umat Tuhan. Ketiga pekerjaan ini hanya orang-orang yang khusus saja yang boleh ada dan diperkenankan oleh Tuhan.
Untuk itu rumusan berkat yang ada dan diberikan oleh Tuhan kepada Musa adalah rumusan berkat yang mutlak dilakukan atau diberikan oleh Harun kepada umat Tuhan di dalam setiap peribadatan umat Israel. Dan itu juga kita ada dan anuti pada saat ini, ketika kita ada dan selesai berkebaktian, kita senantiasa tutup dengan berkat. Bahkan di gereja Protestan Maluku ini kebanyakan setiap orang berdoa apapun itu senantiasa ditutup dengan janji berkat Tuhan. Sehingga boleh dikatakan bahwa memang kalimat atau berkat ini adalah yang sangat-sangat dibutuhkan di dalam kehidupan manusia. Dan berkat ini boleh dikatakan bahwa mempunyai arti kehadiran, tindakan dan kasih Allah memasuki kehidupan lingkungan seseorang. Berkat yang diberikan oleh Allah adalah satu-satunya sumber pohon berkat. Tidak ada sumber pohon berkat daripada Allah. Kita tidak bisa ada dan meminta berkat kepada siapapun kecuali kepada Allah. Karena Allah adalah memang yang patut memberikan berkat, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kaya, Allah yang menjadikan kita. Sehingga mutlaklah Allah juga di dalam pemeliharaannya itu memberikan berkat-berkatnya di dalam kehidupan kita. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rumusan berkat ini hampir semua orang sudah pernah mendengar dan semua orang pernah diberkati dengan kalimat berkat ini. Sehingga pada kesempatan ini kita ada dan mari melihat apa sih makna yang sebenarnya daripada kata-kata berkat yang sangat indah ini. Bahkan ketika kita diberkati dengan kata-kata ini kita merasa kuat, kita merasa ada dan mampu untuk melakukan banyak hal. Kita mulai daripada ayatnya yang ke-24, kita melihat ada dua kata penting di situ. Yang pertama memberkati dan yang kedua melindungi. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata memberkati Ibrani adalah barak. Yang artinya adalah kuasa dari Allah. Jadi pengertiannya ketika orang menerima berkat, itu berarti orang itu ada menerima kuasa dari Allah. Ketika orang diberkati, itu berarti bahwa Allah memberkatinya, itu berarti bahwa Allah memberi kuasa kepadanya, Allah besertanya sehingga ia sesungguhnya tidak boleh ada takut dan gentar menghadapi berbagai cobaan hidup. Yang kedua, melindungi. Dari kata syamar, di sini membuktikan bahwa fungsi Allah yang bertindak sebagai penjaga, fungsi Allah yang bertindak sebagai gembala bagi domba-dombanya. Allah sungguh ada dan melakukan tugas dan tanggung jawabnya untuk melindungi domba-dombanya, untuk melindungi umatnya dari berbagai kecelakaan, dari berbagai malapetaka, dari berbagai maut. Dan kata melindungi di sini bukan hanya secara melindungi begitu saja. Tetapi ada unsur cinta kasih, ada unsur kepedulian yang besar dari Allah. Dalam artian jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Sehingga dimanapun kita berada, ketika kita minta perlindungan dari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan perlindungan kepada kita. Amin. Sehingga kita tidak usah takut mara bahaya. Sehingga kita tidak sudah takut di dalam situasi apapun, karena ada Allah kita yang memberkati kita, ada Allah kita yang melindungi kita. Tapi persoalannya, apakah kita meminta berkat? Apakah kita minta perlindungan dari Allah? Apakah kita mau dilindungi oleh Allah? Karena
terkadang banyak orang ada dan merasa hebat, merasa kuat, merasa mampu tanpa perlindungan Allah. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ada di dalam ayatnya yang ke-25 ada juga dua kata penting. Menyinari engkau dengan wajahnya. Jemaat, siapa di sini yang tidak punya wajah? Siapa di sini yang bisa mengenali orang dengan tidak melihat wajahnya terlebih dahulu? Dan siapa di sini yang bisa menghafal wajahnya? Wajah di sini adalah yang sangat penting di dalam kehidupan ini. Wajah bisa ada dan menunjukkan keadaan yang dirasakan. Wajah bisa menunjukkan bahasa tubuh kita, apakah kita senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, kepada sesama atau keadaan melalui wajah kita. Kalau kita suka seseorang itu datang, kita akan tersenyum manis. Tetapi kalau kata tidak suka orang itu, maka kita buang muka. Kalau tidak suka dengan situasi, terkadang kita ada dan tunduk menyembunyikan muka. Tidak senang dengan orang untuk mengenali kita, kita menyembunyikan juga wajah kita. Kita tidak suka untuk melihat orang. Bahkan ketika kita ada dan sinis kepada orang, kadang-kadang kita menjaling. Betul kah, Seng? Menjaling lalu mulu bengkolai. Wah, Allah sempurna. Wajah ini bisa menunjukkan seluruh bahasa tubuh kita, body language kita. Apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan, dan apa yang kita harapkan. Dan untuk itulah di sini dikatakan wajah Tuhan menyinarimu. Itu berarti Tuhan berkenan kepadamu. Tuhan ada dan mengasihimu. Tuhan ada dan menyayangimu. Tuhan ada dan mengharapkanmu di dalam kehidupannya. Wajah Tuhan yang berseri-seri kepadamu. Wajah Tuhan yang bersinar dengan penuh kemuliaan, yang juga memberikan kemuliaan, sukacita, menyenangkan kepadamu. Ketika Tuhan menyinari kita dengan wajahnya, kenapa wajah kita ini tidak bisa menyinari orang lain? Kenapa wajah kita ini senantiasa kita buat cemberut? Kenapa wajah kita ini senantiasa membuat orang resah? Kenapa wajah kita ini senantiasa ada dan menyembunyikan kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Kenapa wajah kita ini terus menampakkan ketidaksukaan di tengah-tengah kehidupan ini? Persungutan. Kebanyakan orang-orang selalu mengkerutkan keningnya. Tanda bahwa ia ada di dalam ketidaknyamanan, ketidaksukaan, bahkan juga kemarahan yang sungguh. Sementara wajah Allah senantiasa bersinar kepada kita. Wajah Allah senantiasa memberikan sukacita kepada kita. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalimat yang kedua di dalam ayat yang ke-25 ini mengatakan memberimu kasih karunia. Ya, hana atau grace. Kasih karunia. Kasih yang sungguh. Kasih yang penuh hormat. Kasih yang penuh dengan cinta kasih. Itulah yang diberikan oleh Tuhan. Berkat Tuhan diberikan kepada kita bukan karena kuatnya kita, bukan karena sucinya kita, karena hebatnya kita, atau karena layaknya kita. Tetapi berkat Tuhan diberikan kepada kita hanya karena kasih karunia-Nya. Karena cinta kasih-Nya dan mengakui sungguh bahwa manusia yang telah jatuh ke dalam dosa ini adalah manusia yang sudah fana. Orang Ambon bilang manusia yang seng mustahak lai. Supaya mereka ada dan bisa berarti. Supaya mereka bisa memberi arti di dalam kehidupan mereka, maka saya berikan dia berkat kasih karunia itu.
Sehingga sesungguhnya ketong tidak ada kesombongan seharusnya di dalam diri kita. Siapa kita? Bukan apa-apa tanpa Tuhan. Di ayat 26 ada dua kalimat juga yang ada dan memberikan kita semangat. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Itu berarti bahwa Allah menunjukkan perhatiannya. Allah memprioritaskan kita sebagai umat ciptaannya. Allah menunjukkan kepeduliannya. Ketika kita berbicara, lalu orang itu menghadapkan wajahnya kepada kita, mendengarkan kita dengan seksama, itu berarti ia care kepada kita. Itu berarti ia menghargai kita, itu berarti ia ada dan menghormati kita. Tetapi ketika kita berbicara orang buang muka, itu berarti orang itu seng suka kita ada di situ, seng suka omongan kita. Dan di sini dikatakan bahwa Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Luar biasa umat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini, saudara-saudara yang hadir di saat ini, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara-saudara. Sehingga buang ketakutan, buang kegentaran, buang keresahan, buang kegelisahan. Karena jelas bahwa Tuhan senantiasa ada dan melihatmu. Tuhan senantiasa ada dan mempedulikanmu. Tuhan senantiasa ada dan memperhatikanmu. Dengan menghadapkan wajahnya itu, Tuhan memberikan damai sejahtera, shalom Allah. Setiap kita ada dan menyapa saudara-saudara kita, selalu kita bilang shalom. Adakah shalom? Harusnya jemaat bilang amin. Ada shalom. Shalom di sini yang diberikan Tuhan bukan keadaan perasaan senang saja, bukan. Tetapi shalom di sini menyangkut tentang keadaan seutuhnya. Di mana kita berada, lingkungan kita, keadaan kita, itulah shalom Allah. Kita bisa merasa nyaman, kita merasa enak, kita merasa damai dan sejahtera oleh karena lingkungan kita ada keadilan. Karena lingkungan kita ada kesukacitaan, karena lingkungan kita ada kehidupan yang terbangun dengan baik sesama manusia. Dan berkat-berkat inilah yang Tuhan berikan kepada umatnya. Tuhan mengatakan kepada Harun dan Musa bahwa mutlaklah berkat ini diberikan kepada umatku ketika ia selesai berkebaktian. Mutlaklah rumusan berkat ini mereka terima di dalam kehidupannya supaya mereka ada dan menjadi umat kepunyaanku. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memahami rumusan berkat ini, masih adakah keraguan? Masih adakah ketakutan? Masih adakah pesimis? Masih adakah keengganan untuk menapaki tahun pergumulan 2024 ini? Di dalam liturgi pun dikatakan bahwa tahun 2024 ini misteri. Banyak persoalan yang tidak kita ketahui. Tidak ada yang pasti. Tetapi saya mau bilang melalui firman Tuhan di saat ini bahwa hanya ada satu yang pasti. Tuhan pasti memberkati kita, Tuhan pasti melindungi kita, Tuhan pasti menyertai kita, Tuhan pasti menguatkan kita, Tuhan pasti memampukan kita untuk menapaki tahun 2024. Amin, saudara-saudara. Amin. Bilang amin yang kuat. Amin. Iya. Kalau masih amin, berarti masih loyo, masih bimbang, masih ragu. Kalau orang itu yakin, amin, amin. Ya toh asal jangan lompat saja. Nanti lutu-lutu yang sakit tambah sakit. Hidup ini harus ada dan betul-betul punya pengharapan karena Tuhan memberikan
kita pengharapan. Jangan takut untuk ada mengarungi padang pasir 2024 ini. Tuhan akan menjagamu pada waktu siang, Tuhan akan menjagamu pada waktu malam. Sehingga jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan? Ketika Tuhan sudah memberkati kita, itu berarti kita harus juga menjadi berkat bagi orang lain. Buang keegoisan, buang keindividualistis, buang segala sesuatu yang dapat meresahkan orang lain. Mari kita saling merangkul. Mari kita juga ada dan menghadapkan wajah kita kepada orang-orang. Supaya orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan ketika melihat kita yang punya pengharapan akan ada di dalam pengharapan walaupun mereka ada di dalam kepedihan, kesakitan. Mereka sungguh meyakini bahwa berkat Tuhan itu ada. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu lagi yang saya akan singgung di dalam kehidupan kita, posisi kita ketika menerima berkat. Beta lihat banyak orang yang menerima berkat sekarang dengan menadahkan tangan. Tetapi beta mau bilang bahwa sesungguhnya posisi itu tidak tepat untuk ada dan menerima berkat Tuhan di dalam ketika selesai kebaktian. Kita tidak usah ada dan menadahkan tangan. Karena berkat di sini adalah suatu proklamasi janji penyertaan Allah kepada umatnya. Kepada umat yang diutusnya untuk melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Berkat di sini bukan benda abstrak dari sorga yang harus diterima lalu diusap di muka, bukan. Tetapi berkat di sini, saya ulang lagi, suatu proklamasi janji penyertaan Allah. Tuhan memberkati kita, Tuhan menjanjikan berkatnya supaya kita ada dan kembali menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Kenapa harus di akhir ibadah? Karena itu adalah pengutusan bagimu sebagai orang percaya yang telah mendengarkan firman. Dan firman itu engkau dengarkan. Dan firman itu harus engkau lakukan di dalam kehidupanmu karena engkau sudah menerima berkat. Sudah mengiyakan kepada Tuhan untuk melakukan. Posisi apa yang harus kita lakukan? Seperti biasa di kerajaan-kerajaan kalau dia menerima suatu pengutusan atau suatu perintah dari kaisar, maka ia akan menunjukkan posisi tunduk. Itu berarti posisi untuk siap sebagai hamba untuk ada dan melakukan janji berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepadanya. Tidak betul juga ketika penerimaan berkat lalu kita begini. Sekalian buka mulut saya supaya mas. Tetapi yang tepat adalah posisi berdiri tegak dan kita tunduk untuk ada dan mengatakan inilah aku Tuhan hambamu, berkatilah aku dan aku ada dan melakukan berkatmu itu di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga jangan kita salah dogma, sehingga kita jangan salah tafsiran. Ini dinyatakan di dalam ajaran GPM 294 tentang posisi dan apa itu berkat. Sebagai orang-orang yang ada dan percaya kepada Tuhan, arahkan hatimu sebagai tanda kesiapan kita untuk ada dan melakukan segala apa yang Tuhan perintahkan di dalam firman-Nya yang kita boleh dengar tadi. Sehingga ketika khotbah jangan tidur, ketika khotbah jangan keluar main. Ketika melangkah masuk di dalam gereja, kita ada di dalam pentabisan votum. Itu berarti mulai engkau berproses dengan Tuhanmu di dalam kebaktianmu dan diselesaikan dengan berkat untuk kamu pergi. Karena kamu sudah diisi. Berkat ini seperti cas HP. Kamu sudah full, kamu sudah isi siap untuk beroperasi. Lakukan seluruh tugas dan tanggung jawabmu di tengah-tengah dunia ini
dengan segala keyakinan Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan, Tuhan memampukan. Sehingga orang yang menerima berkat jangan hidup lagi tidak sesuai dengan firman Tuhan, tetapi hiduplah sesuai dengan kuasa kasih Tuhan. Untuk itu jemaat ketika menerima berkat nanti, yakin dan percaya bahwa tahun pergumulan 2024 ini Tuhan akan memberikan kekuatan bagi saudara-saudara untuk melaluinya dengan segala baik. Ada cobaan pasti, ada godaan pasti, tapi pasti kita akan dimenangkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin. Kita ada di dalam saat teduh. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 255 ayat 1 kita puji Tuhan. Firman-Mu ku pegang selalu saat duka, saat senang. Firman-Mu ku pegang selalu saat duka, saat senang. Jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, saya pun tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Saya berikan kesempatan untuk kesaksian pujian dari Ibu Ika Pagaya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat.
Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Iya, dan banyak Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu Ika di hari ini. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari saya jemput berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan rumusan iman rasuli sambil berucap. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan ada di dalam persembahan syukur. Jemaat kekasih Kristus, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah,
dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil persembahan dipungut, kita puji Tuhan mengiringi persembahan dengan nyanyian GPM nomor 166 ayat 1 dan seterusnya. Ayo bawa persembahanmu kepada Tuhan, bawalah dengan rasa senang. Ayo bawa persembahanmu kepada Tuhan, bawalah Tuhan sambut persembahanmu. Ayo bawa korban syukurmu ke altar Tuhan, bawalah dengan tembang syukur. Ayo bawa korban syukurmu ke altar Tuhan, bawalah Tuhan sambut korban syukurmu. Ayo angkatlah suaramu sambut kasih Tuhan, angkatlah dengan suara merdu. Ayo angkatlah suaramu sambut kasih Tuhan, angkatlah Tuhan sambut suara hatimu. Ayo bunyikan tepuk tanganmu, puji Tuhan, bunyikan dengan sukaria. Ayo bunyikan tepuk tanganmu, puji Tuhan, bunyikan, Tuhan sambut bunyi tanganmu. Ayo harumkan tarianmu kepada Tuhan, harumkan dengan senyum kasih. Ayo harumkan tarianmu kepada Tuhan, harumkan, Tuhan sambut tari syukurmu. Kita ulangi ayatnya yang pertama dan seterusnya. Ayo bawa persembahanmu kepada Tuhan, bawalah dengan rasa senang. Ayo bawa persembahanmu kepada Tuhan, bawalah Tuhan sambut persembahanmu. Ayo bawa korban syukurmu ke altar Tuhan, bawalah dengan tembang syukur. Ayo bawa korban syukurmu ke altar Tuhan, bawalah
memuji Tuhan, bunyikan dengan sukaria. Ayo bunyikan tepuk tanganmu, puji Tuhan, bunyikan, bunyikan, Tuhan sambut bunyi tanganmu. Ayo harumkan tarianmu kepada Tuhan, harumkan dengan senyum kasih. Ayo harumkan tarianmu kepada Tuhan, harumkan, harumkan, Tuhan sambut tari syukurmu. Kita ulangi lagi ayatnya yang pertama dan seterusnya. Ayo bawa persembahanmu kepada Tuhan, bawalah dengan rasa senang. Ayo bawa persembahanmu kepada Tuhan, bawalah, bawalah, Tuhan sambut persembahanmu. Ayo bawa korban syukurmu ke altar Tuhan, bawalah dengan tembang syukur. Ayo bawa korban syukurmu ke altar Tuhan, bawalah, bawalah, Tuhan sambut korban syukurmu. Jemaat, mari kita berdoa. Di awal tahun 2024, di hari pertama ini Tuhan, kami datang membawa persembahan-persembahan syukur kami sebagai jawaban atas kasih setiamu dalam kehidupan kami. Untuk itu kami mohon dengan segala kerendahan hati, kiranya Bapa mau menerima persembahan-persembahan syukur kami, agar layak dan berkenan guna kemuliaan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus persembahan yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian berturut-turut dari Arum Voice dan solo dari Bapak Dev Latuni.
Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kasih Yesus, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini
come true. All of my hope, all of my plans, my heart and my hand are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Ini aku, semua milikmu, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Berkenan padamu. Iya, danke banyak untuk Arum Voice dan Bapak Dev Latuni di dalam menyumbangkan puji-pujiannya untuk menguatkan kita semua. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baiklah kita tenang, kita akan ada di dalam syafaat kita. Untuk itu mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah kami yang akbar. Kami sujud menyembah ke arah kekudusan-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terbukti Tuhan, Engkau telah menuntun, menjaga, melindungi di dalam kehidupan kami di dalam tahun pergumulan 2023 selama 360 hari, 5 hari. Kami mengakui sungguh bahwa banyak persoalan yang boleh Engkau biarkan terjadi di dalam kehidupan kami. Bahkan
ada kemarahan, ada kekecewaan, ada air mata duka cita, ada kegelisahan. Tetapi juga Tuhan, Engkau memberikan berkat-berkat yang luar biasa, tawa, riang, dan bahkan kelegaan. Engkau berikan kekuatan dan penghiburan bagi kehidupan kami. Hingga saat ini kami boleh ada menapaki tangga pertama tahun pergumulan 2024. Kami mengaku sungguh bukan oleh karena kuatnya kami, tetapi ada Engkau Tuhan yang luar biasa yang senantiasa menopang akan kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami ada dan bersyukurkan atas firman kebenaran di hari ini Tuhan. Ketika kami ada di dalam keraguan, ketidakpastian, ketika kami ada di dalam kebimbangan, ketika kami ada di dalam kenistaan, Engkau Tuhan meyakinkan kami dengan firman-Mu bahwa Engkau akan memberkati kami, melindungi, menyertai kami, menyinari kami dengan wajah-Mu, dan juga menghadapkan wajah-Mu kepada kami sehingga kami memperoleh kasih karunia dan damai sejahtera daripada-Mu. Ada suatu penguatan yang kami rasakan di saat ini sebagai orang-orang yang lemah Tuhan. Tuhan tolong kami semua untuk ada di dalam kekuatan iman menapaki tahun pergumulan 2024. Dengan kepastian bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan kami. Sehingga kami ada dan menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Bahkan jemaat ini 634 kakak dan 2.572 jiwa yang ada di dalam 7 sektor dan 21 unit. Kami terhisap di dalamnya Tuhan. Tuhan mau memberkati akan jemaat kami mulai dari sektor pertama hingga sektor terakhir. Tuhan mau hadir di tengah-tengah kehidupan rumah tangga lepas rumah tangga 634 kakak. Tuhan mau hadir dalam setiap hati-hati jiwa-jiwa pribadi lepas pribadi 2.572 jiwa. Ada di dalam kelemahan dan kekuatan. Ada di dalam pergumulan penderitaan oleh karena sakit. Ada di dalam pengharapan kesembuhan, ada di dalam pengharapan studi. Bahkan juga mencari pekerjaan, ada di dalam pengharapan kehidupan rumah tangga, keluarga. Ada di dalam pengharapan-pengharapan bahwa tahun ini adalah tahun rahmat Tuhan bagi mereka. Mereka boleh ada dan membangun kehidupan kebersamaan orang yang dikasihi, dicintai. Untuk itu Tuhan, seluruh perjuangan anak Tuhan di dalam jemaat ini, biarlah Tuhan memberkati mereka. Memberikan optimis iman bahwa Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa, tidak pernah meninggalkan kami bergumul sendiri. Kami ada dan menyerahkan seluruh orang tua yang bergumul untuk masa depan anak-anak kekasih mereka. Ada yang boleh pulang untuk bersama-sama dengan orang tua merayakan Natal dan Tahun Baru Tuhan, tetapi ada yang tidak disempatkan oleh karena tugas dan tanggung jawab. Hiburkan seluruh orang tua kekasih sehingga mereka tetap ada dan mau menjadi sumber dalam kehidupan anak-anak kekasih mereka. Jadikanlah juga anak-anak kekasih kami anak-anak yang mau dengar-dengaran kepada orang tua sebagai representatif daripada kehadiran-Mu di tengah-tengah dunia ini. Sehingga Engkau berkati mereka Tuhan di dalam pergumulan-pergumulan kehidupan mereka. Tuhan, untuk itu seluruh harapan yang tertambat kepadamu, biarlah Engkau ada dan memberkati semua. Sehingga Tuhan mereka boleh ada dan melampaui 365 hari di tahun pergumulan 2024 ini. Engkau berikan sukacita umur yang panjang bagi kami semua, terutama kami yang hadir Tuhan menyembah-Mu di hari ini.
Karena kami tahu sungguh, tanpa di hari ini Engkau berkati kami tidak mampu untuk menapaki tahun pergumulan 2024 ini dengan segala baik. Kami ada dan sungguh menyerahkan orang-orang yang bersyukur akan berkat-berkat yang Kau berikan, dan mereka telah ada dan memberikannya melalui persembahan-persembahan dan sumbangan-sumbangan mereka. Begitu juga kehidupan keluarga Alspon Salakori Hitpas, Ibu Aceh yang boleh ada dan bersama-sama dengan orang tua kekasih datang dari Belanda untuk menjenguk orang tua kekasih dalam kondisi orang tua kekasih pada saat ini. Ada suatu sukacita dirasakan Tuhan, karena Engkau ada dan menuntun, menjaga dan melindungi dan memudahkan sehingga boleh ada dan bersama dengan orang tua di sini dan saudara-bersaudara. Biarlah seluruh pengharapan daripada Ibu Aceh Tuhan Engkau ada dan memberkati melalui kebersamaan dan memberikan support bagi orang tua dan saudara-saudara adalah suatu hal yang sangat penting tentunya dalam kehidupannya. Dan biarlah Tuhan memberkati ia sepanjang kehidupannya. Kami juga ada dan berdoa bagi rekan-rekan pelayan kami, baik hamba-Mu Bapak Pendeta Sampe maupun Ibu Diaken Esther Waifli. Tuhan memberkatinya, Tuhan menyertainya. Tuhan ada dan tahu apa yang mereka rindukan, apa yang mereka inginkan, pemulihan, sukacita daripada-Mu. Dan biarlah itu nyata dalam kehidupannya Tuhan. Dan berkat-Mu terus ada dan mengalir dalam kehidupan mereka. Kami serahkan seluruh perjuangan-perjuangan hidup kami di tahun 2024 ini. Apapun yang kami perjuangkan Tuhan, Tuhan memberkatinya sehingga sungguh ada sukacita yang kami rasakan. Begitu juga dalam kehidupan bergereja kami. Tuhan memberkati gereja kami. Mulai dari sinode, klasis hingga jemaat, bahkan sektor dan unit pelayanan. Seluruh anggota jemaat Tuhan Engkau berikan sukacita dan pengharapan untuk tetap ada dan berjalan bersama sebagai suatu kepercayaan bagi orang yang berimankan kepadamu. Untuk tetap saling mendukung satu dengan yang lain. Dan untuk tetap saling mendoakan satu dengan yang lain. Seluruh program-program kami Tuhan yang telah kami jalankan 2023 Tuhan memberkati. Bahkan juga Tuhan kami akan ada kembali lagi di dalam tahun persidangan 2024. Hikmati kami semua untuk ada dan mencanangkan program-program berikutnya. Semua kami para hamba-hamba Tuhan baik pendeta maupun juga majelis, penatua diaken bahkan perangkat-perangkat pelayan, pengurus-pengurus wadah pelayanan tingkat sektor maupun jemaat, panitia-panitia, bahkan pengasuh sekolah minggu. Tuhan memberkati kami semua. Sehingga Tuhan kami mampu untuk ada menata layani pekerjaan Tuhan di tahun 2024 lebih bagus lagi. Kami serahkan kehidupan kami untuk Tuhan pakai menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, kami juga ada dan serahkan seluruh usaha-usaha yang dilakukan oleh umat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan memberkati usaha-usaha mereka apapun yang menjadi usaha mereka Tuhan. Sehingga di tahun 2024 merupakan tahun rahmat bagi mereka untuk mengembangkan usaha mereka dalam keberhasilan mereka. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa mengawali dan menghikmati mereka Tuhan. Jauhkan kami dari sakit penyakit maut sekalipun Tuhan. Dan tetap utuhkan kami sebagai anak-anak Tuhan yang berbakti kepadamu. Kami serahkan bangsa dan negara kami yang di tahun ini Tuhan harus menghadapi perhelatan politik. Tuhan patah hancurkan orang-orang yang hendak menghancurkan keutuhan bangsa dan negara ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan seluruh anak-anak Tuhan untuk ada dan menyiapkan diri mereka untuk melayani Tuhan. Di bendang pelayanan berbangsa dan bernegara, Tuhan ada dan memberkati mereka. Bahkan calon-calon presiden yang sudah menyiapkan diri-diri mereka untuk memimpin bangsa dan negara ini. Tuhan ada dan memberkati mereka semua. Seluruh tim-tim sukses Tuhan memberkati. Jauhkanlah sifat-sifat yang dapat merusak kehidupan orang lain.
Tetapi biarlah mereka membangun kehidupan kebersamaan, saling mendukung, saling menghargai, saling menghormati. Kami ada dan menyerahkan seluruh kehidupan mereka yang sudah siap untuk melayani-Mu melalui pengabdiannya bagi bangsa dan negara. Tuhan memberkati perjuangan-perjuangan mereka Tuhan. Dan biarlah kelak ketika mereka terpilih, betul-betul mereka mau menjadi alat-Mu di tengah-tengah dunia ini untuk ada dan menjadi berkat, menyatakan kuasa kasih shalom Allah, sehingga Tuhan, bangsa dan negara ini senantiasa Engkau berkati. Untuk itu Tuhan, ini sungguh kami, berkati kami semua yang ada dan melayani-Mu di hari ini. Baik solo, vokal group, Tuhan memberkati semuanya. Sehingga Tuhan, apa yang kami ada dan nyatakan di dalam kehidupan kami di hari ini, Tuhan senantiasa mengingatkan kami agar kami tetap menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, ketika ada yang tidak berkenan di hadapan-Mu, ampun salah dan dosa kami Tuhan. Dan biarlah kami tetap mampu untuk menjadi pelayan-Mu yang senantiasa memberi diri untuk Engkau pakai. Untuk itu Tuhan, ini kami. Ampun salah dosa kami. Terima kami yang berdoa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, saya jemput berdiri. Kidung Jemaat nomor 410 ayatnya yang pertama, kita puji Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Jemaat kekasih Tuhan, Tuhan telah memimpin kita meninggalkan tahun 2023 dan memasuki tahun 2024 dengan kemurahan-Nya yang tak berkesudahan, yang mengindahkan kita dan seluruh ciptaannya dalam damai sejahtera. Sekarang kita diutus untuk terus berjalan bersama kasih Tuhan, agar melalui hidup ini semua orang diberkati. Untuk itu ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Untuk itu jemaat, agar jemaat mampu menjadi berkat di dalam kehidupan sesama, arahkan hidup-Mu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam.
Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kebaktian kita selesai. Shalom. Shalom. Saya mewakili Badan Pelayan mengucapkan selamat memasuki tahun yang baru 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Berjalan bersama Yesus, hatiku amat senang. Walaupun ditantang badai yang kencang, diriku tidak gentar. Kita jalan bersama Yesus, di mana-mana saja, siang ataupun malam, biar iblis menghalang, Yesus bersamaku. Oh, kita jalan bersama Yesus, di mana-mana saja, siang ataupun malam, biar iblis menghalang, Yesus bersamaku. Berjalan bersama Yesus, hatiku amat senang. Walaupun ditantang badai yang kencang, diriku tidak gentar. Kita jalan bersama Yesus, di mana-mana saja, siang ataupun malam, biar iblis menghalang, Yesus bersamaku. Oh, kita jalan bersama Yesus, di mana-mana saja, siang ataupun malam, biar iblis menghalang, Yesus bersamaku. Kita jalan bersama Yesus, di mana-mana saja, siang ataupun malam, biar iblis menghalang, Yesus bersamaku. Oh, kita jalan bersama Yesus, di mana-mana saja, siang ataupun malam, biar iblis menghalang, Yesus bersamaku. Di mana-mana saja, siang ataupun malam, biar iblis menghalang, Yesus bersamaku.